Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma dengan NIM 1904010148, kelas EKIS 4F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang fungsi dan peranan uang dalam perekonomian. Definisi uang. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang, yakni pada sistem pertukaran barter. Sejarah uang memang dimulai dengan barter, kemudian uang komoditi, dan dalam perkembangannya, kebanyakan alat tradisi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, bahkan sampai uang plastik. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, fungsi uang dalam perekonomian. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama, uang sebagai alat tukar menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. Yang keempat, uang sebagai alat menyimpan nilai kekayaan. Jenis-jenis uang. Pada perkembangan perekonomian saat ini, sebenarnya yang dimaksud uang bukan dalam arti sempit yaitu uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia saja, melainkan dalam arti yang lebih luas yang mencakup alat-alat liquid lainnya. Jenis-jenis uang tersebut adalah yang pertama, uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang inti atau uang dasar. Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Yang kedua, uang penuh atau full-bodied money, yang dikatakan dengan uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Yang ketiga, uang tanda atau token money. Yang dimaksud uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang melebihi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Selanjutnya, peranan uang dalam perekonomian. Dalam pasar uang, permintaan dan penawaran uang harus pada posisi keseimbangan di mana tidak ada kekurangan maupun kelebihan uang. Kelebihan uang akan mengakibatkan turunnya tingkat suku bunga, jika sebaliknya maka suku bunga akan naik. Jadi tingkat suku bunga cenderung berubah-ubah tergantung pada mekanisme pasar. Jika uang beredar terlalu banyak, maka akan mempengaruhi harga yang cenderung meninggi. Sebaliknya, jika uang terlalu sedikit, maka perekonomian cenderung seret. Hal ini dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, sektor real, dan yang kedua, sektor moneter atau uang. Uang dalam sektor real ini sangat bersinergi di mana secara nyata suku bunga rendah akan lebih menggairahkan perekonomian karena kebijakan otoritas moneter sehingga dapat menggerakkan kegiatan produksi dan investasi. Jika terjadi sebaliknya, maka kegiatan produksi dan investasi cenderung seret. Tak sedikit perusahaan yang gulung tikar akibat tingkat suku bunga yang tinggi sehingga menghambat proses produksi dan investasi. Dalam teori pasar, di mana terpotongnya agregat demand dan agregat supply, jika supply lebih besar dari permintaan, maka harga suatu barang akan murah. Sebaliknya, jika permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka harga barang tersebut akan mahal. Sama halnya dengan pasar uang, jumlah uang yang beredar sangat dipengaruhi perpotongan kurva agregat demand dan agregat supply yang nantinya akan dipengaruhi harga barang yang diproduksi. Hal ini seperti efek domino dalam perekonomian. Jika uang yang beredar di masyarakat banyak melebihi kebutuhan konsumen, hal ini akan memicu harga barang umum naik hingga menimbulkan inflasi. Inflasi karena kelebihan uang ini disebut dengan fenomena moneter. Sedangkan nilai inflasi karena kekakuan perekonomian suatu negara disebut dengan fenomena struktural, di mana dalam perekonomiannya cenderung kaku yang tidak mudah melakukan perubahan mengikuti iklim ekonomi yang sebenarnya terjadi dan sebenarnya harus dilakukan.
Untuk mengatasi inflasi disebabkan masalah struktural dan otoritas moneter, maka perlu adanya pengendalian jumlah uang yang beredar. Pengaturan jumlah uang yang beredar ini merupakan salah satu kerangka kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas menilai uang dan mendorong kegiatan perekonomian. Itulah materi yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.